Bapak Eduardus Suami, Bapak Labertus Rega, Bapak Petrus Sato, Kakak Silvia Nenu, Kakak Wikel Musrai, Bapak Masa, Mama Naru, Bapak Rahayu Lawo, Mama Maria Bodo, Tante Juliana PU, Om Antonius Dei, Om Pius Piara, serta semua keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Donatus Dona, Mama Maria Fatima Menge, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Franciscus Siga, Bapak Andreas Sewa, Kakak Margareta Soma, serta seluruh anggota keluarga besar yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Petrus Suma, Mama Ego, Bapak Cornelis Kewong, Mama Marta Naul, Ani Yuni, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Om Sulari, Tante Katarina Reni, semoga jiwa mereka dapat bergabung bersama para kudus di surga. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Mama Apolonia Sato, anak Yosef Pecah, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka semua boleh menikmati kebahagiaan di surga yang abadi. Jiwa Bapak Petrus Bulu dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal jiwa Bapak Alexander Pia yang pada tanggal 19 genap 9 bulan meninggal. Bapak Matius Leon untuk lagi Bapak Nova, Komandara, Bapak Anda, Bapak Yohanes Kale, serta seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia. Mohon rahmat penyembuhan bagi seorang bapak yang sedang menderita sakit penyakit. Mohon rahmat persatuan dan kesatuan bagi umat kaum dengan Allah yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejahtera rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Para suster, saudara dan saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Di hari Rabu ini, pada hari Rabu Agung, hari kita memulai ziarah kita menuju Paskah, kita akan menandai perjalanan ini dengan menandai dahi kita dengan abu. Menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda bertobat dalam kitab suci. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih dari Tuhan.
mereka yang mau bertobat, mau menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Bila kita ditandai dahi dengan abu pada permulaan masa prapaskah ini, maka kita mengakui bahwa kita telah berdosa. Dan untuk itu, kita memohon ampun kepada Tuhan bagi seluruh gereja dan kita mau bertobat. Iman kita dan sabda Tuhan membawa kita menerjang maut menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Mari kita memohon rahmat dari Tuhan agar hati kita dipenuhi sesal dan diteguhkan agar penuh dengan ketulusan dalam menjalankan pantang dan puasa serta amal kasih di masa tobat ini. Marilah kita hening sejenak. Pada hari Rabu ini, tobat dan pengampunan atau Kyrie akan digantikan dengan upacara pembagian abu setelah penyembahan atau pemilik, dan kita akan langsung dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia berbalik dan menyesal, lalu mendahkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adahkanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka.
Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya kata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara dan saudari, umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin kita sering sekali mendengar pepatah indah tentang hati yang berbunyi sebagai berikut. Dalamnya lautan dapat terukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Atau pepatah yang sungguh lumrah seperti jauh di mata, dekat di hati. Hari ini melalui hambanya Nabi Yoel, Tuhan juga mengajak kita semua untuk sejenak melihat kembali hati kita masing-masing. Tuhan bersabda, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dan koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Hati adalah pusat diri kita. Hati kita adalah pusat hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa hal apapun yang keluar dari hati seseorang, hal itulah yang menajiskannya. Apapun yang menjadi perbendaharaan di dalam hati orang menentukan kualitas diri orang tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih, di hari Rabu Abu ini, di awal masa tobat ini, Tuhan mengundang kita untuk berpaling kepadanya, bukan separuh hati, tapi justru dengan segenap hati. Bukan lagi dengan niat yang suam-suam kuku, tetapi dengan niat hati yang utuh. Untuk melihat kembali, sudah sejauh mana kita melangkah berpaling dari Tuhan dalam kesiaran kita. Tuhan memanggil kita kembali menemui Dia yang setia menunggu kita di dalam inti diri kita, di dalam hati kita masing-masing. Kita diundang untuk menghidupkan rasa tobat di dalam hati kita, mengungkapkan sesal kita dengan doa, dengan pantang berpuasa juga beramal. Untuk mengamalkan hidup rohani kita bukan semata-mata sebagai aturan, tetapi sebagai suatu ungkapan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melihat masa Prapaskah ini sebagai masa emas, seumpama suatu perjalanan, suatu ziarah yang menuntun kita kembali ke dalam hati kita masing-masing. Suatu ziarah yang mempertemukan kita kembali secara akrab, bersua dengan Allah di dalam hati kita. Ziarah yang menyembuhkan hati kita dari segala luka dan membebaskan hati kita dari segala keterikatan. Mari kita melihat masa Prapaskah ini sebagai kesempatan di mana Allah memurnikan kita sebagaimana Ia memurnikan hati tiap orang yang dipanggil dan dipilihnya. Abraham membutuhkan waktu 100 tahun lebih, di mana Allah menguji ketabahan hatinya, hingga ia mendapatkan keturunan dari Sarah istrinya. Musa harus menderita sebagai peziarah berpuluh-puluh tahun, sampai ia wafat sebagai abdi Allah yang setia dan masyhur. Ayub harus menderita sekian lama, akibat kehilangan harta dan sanak keluarga, serta mengalami penyakit ganas, sampai akhirnya Allah membalas
ketabahan hatinya dengan berkat 2 kali lipat. Daud harus mengalami penghukuman dari Tuhan sekian lama akibat dosa masa lalunya, hingga akhirnya ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan wafat sebagai raja dengan tentram dan damai. Zakaria dan Elisabet harus menunggu sekian lama hingga akhirnya Tuhan menjawab kerinduan hati mereka dengan menganugerahkan mereka seorang anak bernama Yohanes. Maria dan Yusuf harus mengungsi beberapa waktu di Mesir sebelum kembali mengalami hidup damai di Nazaret. Bahkan Yesus pun memerlukan waktu 40 hari berpuasa, mengalami keintiman dengan Allah sebelum ia berkarya mewartakan kerajaan Allah. Semua kita membutuhkan waktu untuk mengalami Allah di dalam hidup kita. Semua kita memerlukan waktu agar hati kita sungguh-sungguh terbentuk dan terarah untuk dan kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan, inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Maka mari kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, mengikhlaskan masa yang ada sebagai masa di mana Allah memurnikan hati kita, memberi damai di dalam hati kita, dan menyembuhkan luka-luka di dalam hati kita. Saudara dan saudari yang terkasih, dunia mungkin saja mengecewakan kita, orang-orang tertentu mungkin saja dapat mempermainkan hati kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Saat Tuhan meminta kita untuk berpaling kepadanya, mengarahkan hati baginya, ia takkan mengecewakan kita. Ia takkan mungkin mempermainkan hati kita. Biarkanlah waktu Prapaskah ini menjadi waktu pembebasan dan waktu penyembuhan, di mana Allah yang selalu memperhatikan kita, tetapi diabaikan oleh kita itu dialami lagi. Di mana Allah yang selalu setia tetapi dilukai oleh ketidaksetiaan kita itu dicintai lagi. Di mana Allah yang selalu menganugerahkan kita berkat tetapi selalu dilupakan oleh kita itu disadari lagi. Umat sekalian yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari pertama kita memulai masa retret agung kita. Kesabaran, kesetiaan, ketulusan, ketaatan, kebijaksanaan dan cinta di dalam hati kita akan diuji. Ketahanannya oleh cobaan-cobaan. Kesetiaan suami terhadap istri maupun sebaliknya akan diuji. Kesabaran atasan terhadap bawahan ataupun sebaliknya di tempat kerja juga akan diuji. Ketulusan dan keikhlasan setiap orang tua bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anak akan dicobai. Dan kebijaksanaan seorang pemimpin akan juga ditantang. Ketaatan dan rasa hormat seorang anak terhadap orang tua akan diuji, dan cinta umat beriman terhadap Tuhannya juga akan selalu diuji melalui puasa dan pantang serta amal kasih. Di hadapan berbagai cobaan, perlu kita sadari bahwa kita adalah makhluk lemah, kita adalah abu. Sekalipun demikian, kita adalah abu yang dikasihi. Sekalipun penuh dengan kelemahan, kita tetap dicintai oleh Allah. Itulah sumber kekuatan kita, inspirasi yang harus membuat kita tahan uji dalam masa tobat ini. Dengan segala kesadaran akan kelemahan manusiawi kita, mari kita memohon agar semoga di masa Prapaskah ini ketulusan hati kita untuk menjalankan segala kewajiban beragama, meneguhkan hati kita agar hati kita terarah untuk mencintai Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama. Tuhan menyertai kita. Amin. Hari Rabu Abu ini syahadat dilakukan dan akan dilanjutkan dengan pemberkatan Abu juga penerimaan Abu.
Allah yang Maha Kuasa, Pencipta asal dan sumber hidup jiwa dan kami. Kami memberkatilah hari ini supaya boleh kami gunakan sebagai kepentingan kami. Sudahlah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan hidup jahat. Demi kasih sayang ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat mengalir dengan hati yang suci murni dan akan dielakkan dari segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kita. Dari Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa untuk menghidupkan diri sama satu pendarat dalam baik supaya dimanjakan kesehatan untuk memperhati temur pendidikan kesehatan ini supaya orang siapa dikunci dengan air campur garam pada saat kita dalam pemerintah dalam berkhusus dan di Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Marilah berdoa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Kau inginkan, melainkan pertobatan mereka. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati, dan berkatilah Abu ini yang akan kami tuliskan pada kepala kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari Abu dan akan kembali menjadi Abu, ikut mengamalkan kuasa Bapakku, agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru, dan menjadi serupa dengan putra-Mu yang begitu berkuasa sepanjang segala masa.
kita lanjutkan dengan doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa kebenaran ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umatmu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Bagi para pengusaha di dunia ini, ya Bapa, semoga para pengusaha berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan. Bagi mereka yang tertangkap dalam dosa dan putus, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang bukan memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah berseru kepada Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan persiapan.
berdoa bersyukur di hari ulang tahun yang ke-33 dari seorang pemuda. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan masa depan yang baik. Kita juga mendoakan keselamatan kekal dari Patrian Ekoloswik SD, Pater Bernardus Sebo, Romo Bernardus Sebo, Pater Alosius Witan SD, dan Pater Enyebut Cemi SD. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami menunjukkan pada awal masa tobat ini, kami mengajukan niat dan kesembuhan kami bertobat. Kami mohon berkenanlah untuk menerima persembahan ini serta memberkati niat pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah saudara perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami yang berpatrasi, dan untuk kami Paus Budi Kleden, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula segenap umat-Mu dalam perayaan ini yang sedang memulai masa tobat mereka. Semoga Engkau senantiasa umat dan menyertai dan menuntun mereka dalam siaran rohani mereka sepanjang masa tobat ini. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dan mengharapkan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajiman-Mu. Khususnya mereka semua yang kami mohonkan keselamatan jiwanya dalam perayaan Ekaristi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut ajaran ilahi, maka kita berdoa. Seperti
penuh kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikan yang membedamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling membagikan salam damai. Dia telah membahagiakan dia yang menghapus dosa dunia. Membahagiakan saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kemudian kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada Engkau Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi bukti kehidupan bagi kami. Semoga dengan nyatanya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini. Dengan dalam Kristus Tuhan kami. Selamat pagi menjelang siang kita semua. Terima kasih untuk kehadiran, untuk partisipasi kita semua dalam perayaan hari Rabu Imam pada hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya dalam masa obat ini kita semua selalu setia untuk berpantang, berpuasa dan menjalankan amal kasih dengan sungguh-sungguh. Satu pesan dari Rumah Patologi. Hari Jumat ini ada kerja puasa. Tempatnya di kebun paroki kita. Lalu mengundang seluruh umat di Raya Timur untuk bersama-sama melaksanakan kerja puasa di pagi hari di kebun paroki kita, dan setelah itu baru akan dilanjutkan dengan jalan jadi pagi hari dilaksanakan. Tadi pesan dari rumah kita harus membawa peralatan kerja, peralatan dan sebagainya. Hari Jumat nanti. Itu saja hubungan gambaran. Mari kita berdiri, kita bersama-sama memohon Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari sekalian, semua orang yang kita ingat dalam keluarga kita, segala tugas dan pelayanan kita, serta dengan hati kita untuk bertobat sungguh-sungguh dalam masa prapaskah ini, senantiasa diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari sekalian, pergilah, misa sudah selesai.
Bapa